Kemudian dilanjutkan di sini al-mu'min. Seorang mukmin itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya. Jadi segenap anggota tubuhnya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Faqih Abu Laith, bahwasanya seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu nampak pada 7 macam. Nampak pada 7 hal. Yang pertama, nampak di lisannya. Ia tidak gunakan lisannya untuk menggunjing, ia tidak gunakan lisannya untuk mencaci, memaki, memfitnah, mengadu domba, melainkan dia gunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertilawatil Quran, mengajarkan ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak rela menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ada ia gunakan lisannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hatinya. Dia keluarkan dari hatinya apa? Sifat permusuhan. Dia keluarkan dari hatinya penyakit-penyakit hati seperti apa? Su'udzan, seperti berburuk sangka dan lain sebagainya. Yang ada hatinya diisi untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, nampak pada pandangannya. Dia tidak gunakan pandangannya kecuali untuk memandang perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang justru menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah. Dia tidak gunakan matanya atau pandangannya untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perutnya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga perutnya agar tidak kemasukan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela amal ibadahnya ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela dirinya ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala hanya karena kemasukan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjaga tangannya, menjaga kakinya, tidak digunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak digunakan untuk mencuri, kakinya tidak digiring ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, melainkan digiring menuju ke masjid, ke majelis ilmu, majelis zikir, dan tempat-tempat yang menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketaatannya. Tidak melakukan suatu ketaatan kecuali semata-mata karena Allah. Melakukannya ikhlas liwajhillahi ta'ala. Melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jauhi riya. Dia nggak mau beramal kecuali karena Allah, bukan karena manusia, bukan ingin dipuji, bukan ingin dipandang oleh manusia. Nah, jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia melakukan sebuah ketaatan, melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh beliau sebagai mukmin yang hakiki. Karena seorang mukmin yang hakiki adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya.